Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini saya akan sharing memecah koloni biroy. Jadi ini ada satu koloni biroy saya yang paling aktif. Ini bisa dilihat tuh, penjaganya banyak sekali. Biroy ini sudah berumur 4 bulan 4 bulan di tempat saya. Jadi di tempat yang punyanya sebelumnya sekitar 2 bulan, jadi total udah 6 bulan dia masuk kotak. Nah, hari ini rencana akan saya pecah. Koloni biroy ini adalah koloni yang paling gampang dipecah karena infonya mereka nggak butuh telur ratu, jadi cukup di-split aja telurnya, udah itu udah gitu. Infonya seperti itu. Nanti akan kita buktikan perkembangannya seperti apa, karena ini pengalaman pertama saya memecah koloni biroy. Jadi sebenarnya rencana tadi saya mau memecah yang ini, tetapi saya pikir yang ini lebih penting, lebih dulu untuk dipecah, karena koloni ini koloni yang paling aktif dan infonya dari orang-orang rumah saya katanya koloni ini sudah mulai sering menyerang. Nah, ini satu saya, kalau udah deketi dia mulai sering menyerang seperti itu. Ya mungkin karena dia udah mulai mau pecah ya. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan ya alat-alat ya, alat-alat. Ini saya sudah siapkan sarung tangan, kemudian pisau, kemudian sendok yang udah saya bengkokkan seperti ini. Saya akan, ini seperti saya bilang pengalaman saya untuk memecah koloni biroy. Kemudian saya sudah menyiapkan satu buah kotak. Kotak ini sebenarnya bekas koloni biroy juga, koloni biroy saya yang dulu. Jadi saya akan pindah ke situ. Dan yang terakhir adalah, yang terpenting adalah ini APD. Karena koloni biroy ini adalah koloni yang paling agresif, jadi kita butuh APD untuk membuka koloninya, atau apalagi memecah ya. Memecah koloni itu pekerjaan yang paling mengganggu mereka gitu, jadi saya butuh APD. Oke kawan-kawan, sekarang selamat menyimak. Saya akan memecah koloni biroy saya. Oke, saya akan mulai pecah koloninya. Wow, sudah menyerang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti saya bilang, ini koloni saya yang paling aktif dan dia ada topping. Wow, dia sudah ngisi topping seperti ini kawan-kawan. Ini kawan-kawan. Wow. Aktif sekali koloni ini kawan-kawan. Wow. Kawan-kawan bisa lihat. Inilah koloninya. Insyaallah. Lihat kawan-kawan serangannya. Ini madunya banyak sekali juga di dalam sini. Saya akan panen dulu madunya. Sayang madunya itu jangan sampai membanjiri telurnya ya, karena bisa membuat mati telurnya. Ini sudah saya bilang koloni saya yang paling aktif, sehingga paling beresiko untuk memecahnya. Tapi dia udah layak untuk dipecah, sehingga risiko itu saya ambil. Apapun resikonya, sekalian saya panen madunya yang banyak sekali ini kawan-kawan. Banyak sekali madunya kawan. Ini yang saya panen, tapi nanti ada yang saya sisakan. Madunya ini di bawah. Wow, sebenarnya sakitnya itu kawan-kawan, sakitnya
tidak terkira. Sekarang saat saya akan memotong telurnya. Jadi telurnya ini kan saya potong. Akan saya potong telurnya yang bagian atas. Akan saya angkat. Telur ini saya bagi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ada sisa telur di dalam. Telur ini akan saya masukkan ke sini. Nah, oke. Dia butuh makanan, jadi jangan kita biarin tanpa makanan. Jadi dia butuh makanan. Jadi akan saya madu, pollen itu saya masukkan di pinggir-pinggirannya, karena ini sumber pakan dia nanti untuk koloni yang baru ini. Dia butuh makanan yang banyak kawan-kawan, karena ini koloni baru nantinya. Sebagai koloni baru. Oke. Nah yang di sini udah banyak madunya. Ini sekalian kita panen aja, karena madunya banyak sekali kawan. Ini sekalian saya panen, dan sebagian untuk ditaruh di koloni yang baru. Bismillah. Oke, banyak sekali madunya. Jadi tidak semua saya ambil ya kawan-kawan ya, untuk madu dan ininya, karena ini adalah saya sisakan di sini. Oke, seperti itu. Oke kawan-kawan, seperti itu. Nah selanjutnya saya akan ambil propolis. Propolis ini saya ambil dari koloni yang ini. Saya akan ambil propolisnya. Agak susah ini ambil propolisnya kawan-kawan. Saya lepas aja. Wah, ini saya tempel di sini. Seperti itu kawan-kawan. Sebenarnya ini sengaja ini biar di sini aja, di sini toppingnya ini biar saya tempel di sini. Topping biar saya tempel di koloni yang lama, karena di situ banyak brood juga, banyak anak-anakan ya, bukan brood maksudnya. Oke, seperti itu. Nah, yang terpenting ini udah ada telur. Sekarang saya akan susah pakai sarung tangan karena tangannya udah basah oleh madu. Saya akan buka ini. Jadi seperti yang saya bilang, kalau pecah koloni biro ini kita tidak perlu memperhatiin ada enggak telur ratu sebenarnya, karena katanya dia bisa membentuk telur ratu sendiri nanti kalau dia ngerasa nggak ada telur ratu di koloninya yang baru. Oke, sekarang saya tutup. Nah kawan-kawan, koloni yang baru ini kita taruh di tempat yang lama. Jadi kawan-kawan, ini akan saya taruh di tempat yang lama, nanti dilihat.
Sementara yang lama ditaruh di tempat yang baru. Oke, kawan-kawan, lihat ini setelah koloninya saya pecah, para pekerja langsung masuk ke sini. Sementara di sini agak sepi ya, karena yang pecahannya agak sepi. Adalah yang baru, kota yang baru, ramai sekali karena koloni yang di luar itu pada masuk ke sini semua pasti. Nah, yang lama, sementara yang lama ini agak sepi. Cuma mereka nanti akan ramai juga gitu. Kita tunggu aja, nanti kita tunggu berapa hari yang akan datang, mereka akan stabil lagi juga. Ini kelihatannya yang telur muda juga ada yang keluar tuh, yang muda-muda. Tapi kita lihat nanti besok ya. Kita akan cek sama-sama besok. Jadi ini setelah 1 jam, banyak koloni yang belum mau masuk ini, swarming di luar. Akhirnya yang kotak lama dengan baru itu saya dekatkan. Dan saya lihat mereka terbagi sendiri gitu, otomatis ada yang mau masuk yang kotak baru, ada yang kotak lama. Tapi ini masih banyak yang swarming di luar dan mengakibatkan insiden dengan yang sebelahnya gitu. Insiden yang sebelahnya mau masuk, ketemu yang di luar swarming ini, akhirnya ada yang berkelahi gitu. Jadi ada berapa yang berkelahi. Kita lihat lagi ya, nanti setelah berapa jam ya. Oke, ini setelah koloni sudah agak tenang. Jadi tadinya yang lama ini saya taruh jauh gitu. Tapi saya lihat sepi gitu. Sepi karena semua koloni kembali ke sini. Cuma akhirnya saya dekatkan lagi supaya koloni yang di luar itu berbagi. Tapi ini udah banyak dan ini ada juga yang ke sini. Jadi koloni yang dari luar berbagi dia. Terserah dia mau milih yang tempat baru atau tempat lama. Karena tadi saya pisah jauh, sepi itu, salah satu sepi, yang lama malah sepi gitu. Karena waktu saya proses pecah koloni, itu semua koloninya rata-rata keluar gitu. Jadi begitu masuk lagi dia ke sana semua gitu. Jadi akhirnya saya dekatkan. Nah, ada insiden sedikit, yaitu karena di sini tadi banyak swarming, banyak yang keluar gitu. Waktu saya proses pecah koloni, sehingga memancing koloni yang di sebelahnya ini. Koloni sebelahnya ini termasuk koloni super juga terpancing, akhirnya dia swarming juga di luar. Akhirnya terjadilah perkelahian ya, perang badar gitu. Karena dekat gitu. Dekat, yang saya pecah ini dekat. Jadi sempat terjadi perang yang memakan ya korban juga gitu. Tapi ini udah tenang. Suaminya dibubarkan oleh hujan gitu. Tadi sempat saya kasih hujan buatan dengan menggunakan percikan air. Dan sekarang hujan beneran nih, mulai rintik beneran, jadi dia mulai bubar. Nah, satu lagi, bekas-bekas madu ya di sekitar kotak itu harus kita bersihkan. Lalat, karena lalat mulai mendekat, itu banyak lalat, itu akan saya bersihkan, saya lap agar lalat tidak mendekat gitu. Karena lalat itu senang juga bekas-bekas madu, bekas-bekas itu. Jadi itu banyak bekas madu yang kita pegang di sana, jadi itu disap lalat. Takutnya lalatnya malah bertelur gitu. Oke, nanti besok saya coba kasih video lagi setelah dia mulai benar-benar stabil ya. Ini sudah malam, jam 8 malam. Saya akan cek koloninya, kita sama-sama cek koloninya. Ini kita cek. Itu ada yang berjaga, ini yang koloni lama. Koloni baru pun begitu, ada yang berjaga. Jadi mereka ini mudah-mudahan udah tersplit ya. Kita lihat besok. Ini 6 bulan 11 2020 sudah saya kasih nama. Dan ini ada ceceran madu ya. Ini bisa mengundang semut, makanya saya kasih lem. Jadi tadi udah ada lalat terundang, nah lalatnya udah lengket. Itu kemungkinan karena ada bocor waktu saya
masukin. Sekarang saya mau lihat koloni di dalamnya seperti apa. Oke, itu koloninya cukup ramai kawan-kawan. Wow, telurnya juga bagus, koloninya juga cukup ramai. Kita lihat ini tuh. Kawan-kawan bisa lihat tuh, sehat. Mudah-mudahan berhasil. Ini mereka, kemungkinan, wah, madunya di situ ya. Oke, sudah banyak juga yang sepertinya merecover madunya di bawah situ. Cuman ada yang di sudut situ dia madunya. Tidak apa-apa. Ada juga koloninya yang terkena madu waktu saya ngambil tadi ya, telurnya ya maksudnya. Ya, mudah-mudahan dia itu lagi buat struktur sarang, mudah-mudahan berhasil. Dan koloni yang masuk ke sana kan udah lumayan banyak juga pekerjanya, jadi insya Allah berhasil lah. Kita lihat besok. Tadi saya lihat juga udah mulai ada yang konsisten keluar masuk di sana, dan yang di sebelahnya ada koloni lama. Ini sengaja tadinya mau saya pindah lagi ke sana, cuma saya try and error aja biar dia dideketin gimana nanti besok kita lihat. Kalau seandainya yang di sini balik lagi ke sini ya terpaksa ini nanti akan saya jauhkan. Ya, ini akan ditempatkan sini. Saya try and error aja dulu. Kita lihat ya besok. Kita sekarang akan melihat koloni ini apakah masih banyak pekerjanya. Ini hanya bisa lihat dari topping saya. Wow, ini lebih rame banget ini. Wow, rame banget. Tadinya saya takut koloni aslinya ini sepi malah gitu. Ternyata rame banget. Tuh, rame banget. Tuh, bisa dilihat. Jadi pura-pura aja dia tadi sepi sebenarnya. Ternyata banyak juga masih rame. Malah kalah rame nih yang ini. Tadinya saya pikir rame yang ini, tapi kayaknya di sana itu rame pekerja yang masih belia ya, yang masih anakan. Kalau di sini yang dewasanya banyak, di sini yang dewasanya masuk. Karena yang lebah dari luar kan masuk ke sana. Kalau yang ini lebah memang yang udah ada di dalam sini, jadi masih banyak anakan. Apalagi di atas topping tadi kita lihat, topping itu tadi kan banyak madu, memang tempat anakan tadi sebenarnya. Oke, ini kita lihat aja besok seperti apa. Kalau seandainya pekerja dari sini terus keluar, terus masuknya lagi ke sini, artinya lama-lama habis nih pekerja di sini. Artinya akan saya pindah nih kotak ini supaya pekerja yang masuk lagi ke sini. Gampang kok, cuman switch kotak aja, mindah-mindah ini. Tapi ini tadi saya lihat siang tadi kan dia udah ada yang masuk sini, ada yang masuk sini, jadi terserah mereka. Jadi mereka sama-sama dikenali di dua kotak ini sebenarnya. Kita lihat aja besok. Ya, oke, kita tunggu besok. Kalau udah stabil, bagus, udah videonya akan saya tutup besok. Ini sudah suasana pagi. Kita lihat kedua koloni sudah mulai ada lebah yang keluar masuk ya. Jadi ini sudah mulai stabil koloni ini juga. Walaupun ada beberapa lebah yang masih berjaga. Jadi ini masih bawaan kemarin ya. Jadi ada beberapa, jadi terutama koloni yang ini yang terprovokasi ini kemarin, dia masih swarming di sekitar lokasi ini. Jadi dia kayaknya masih siaga-siaga gitu karena takut ada ancaman lagi seperti kemarin. Nah, ini koloni yang ini sudah aktif lagi, yang koloni lama dan koloni baru juga sudah aktif. Tuh. Jadi ini bisa dibilang split ini udah berhasil. Tapi untuk kelangsungannya nanti saya akan posting lagi 1 bulan yang akan datang, karena salah satu yang baru itu kan tidak ada telur ratu gitu. Jadi kita lihat apakah memang benar akan berkembang walaupun tanpa telur ratu, apakah memang benar si biro ini bisa membuat ratu sendiri gitu. Jadi mereka bisa merekayasa telur ratu sendiri, katanya seperti itu. Yang jelas untuk proses splitnya udah sukses. Itu aja sharing saya cara split koloni biroi.
Ini pengalaman pertama saya untuk koloni biroy. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.